apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir! Lagi dan lagi tidak ada henti-hentinya Habib Rizik beserta gerombolannya mencecar dan mencaci maki Kang Deddy Mulyadi yang jadi senjata andalannya, dikarenakan Kang Deddy Mulyadi membuat patung-patung seperti di Purwakarta. Setelah Kang Deddy Mulyadi dinobatkan sebagai Gubernur Jawa Barat, kini Habib Rizik mulai gencar dan menyerang lagi dengan menebar fitnah bahwa Kang Deddy Mulyadi akan menjadikan Jawa Barat menjadi kota kemusyrikan. Namun semua itu terbantahkan seperti pernyataan Kang Deddy berikut ini. Kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama? Letak bertentangannya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nah, misalnya Pak Said Agil pernah menyampaikan dalam ceramahnya, masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api, yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara. Kemudian menara itu menjadi khasanah masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita gitu loh. Bagi saya nilai-nilai masa lalu itu penuh kearifan. Misalnya orang Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, apa sih tidak arifnya? Ada kereta kencana, kemudian dikasih dikasih ratus, dikasih bunga. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama, diarak setahun sekali, orang nonton foto-foto. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama aja. Apa benderanya sih dengan bendera ormas, bendera partai? Kan sama gitu loh. Itu kan simbolisasi saja. Ya, kalau itu nggak boleh, bendera ormas juga nggak, jangan dibela-bela dong. Bukan ketika nama ormasnya dilecehkan orang lain kan ngamuk. Kan ketika nama partainya dilecehkan orang lain kan orang ngamuk juga. Kan artinya bahwa samalah semuanya juga masih menghormati simbolisasi gitu loh. Cuman beda. Ya cuman beda. Nah itu problemnya apa? Misalnya kain pohon dikasih kain, terus problemnya apa? Katanya itu dianggap apa yang menghidupkan agama Hindu. Nah pertanyaan saya, ada nggak di India pohon dikasih kain? Nggak ada. Itu khas Bali aja. Bukan khas Hindu loh, khas Bali. Bali itu khasnya budaya Nusantara. Nah kemudian menjadi pertanyaan saya, terus masalahnya apa? Bagus mana pohon dikasih kain dengan pohon dikasih paku? Dikasih paku, kasih iklan, ditulisan di situ. Misalnya hubungi 08 sekian-sekian-sekian gitu kan ya, untuk sedot tinja. Oke. Bagus mana dengan pohon dikasih kain? Nah, yang dimasalahin kan kain kotak-kotak warna hitam. Nah, kain kotak-kotak warna hitam itu kan bukan barang baru di kita. Semar itu dalam golek, wayang golek itu pasti kainnya kotak-kotak hitam. Hanoman itu kan kotak-kotak, karena orang Indonesia itu mengenal dua warna hitam putih. Kan sama dengan di Mekah. Mekah juga kan hitam, kenapa nggak pink? Kan artinya warna hitam memiliki makna filosofi.
Warna putih memiliki warna filosofi. Nah, kemudian kotak-kotak. Nah, kalau kotak-kotak juga nggak boleh, papan catur juga nggak boleh. Oke, Kak, apa pertimbangannya membungkus pohon Estetika, agar pohon itu nggak ditempelin paku. dirusak? Kenapa dikasih kental? Karena eksentrik. Karena dikasih kain pink nggak pantas. Nah, yang disebut menistakan itu apa? Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan. Orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan. Itu menistakan agama. Itu kan orang pemahaman Sunda Wiwitan mereka pahami sebagai agama. Saya Sunda Wiwitan saya pahami sebagai ajaran Sunda Wiwitan. Wiwitan itu asal, awal. Ya Sunda Wiwitan Sunda yang mengajarkan tentang awal manusia penciptaannya, kecintaan terhadap lingkungan, kecintaan terhadap bersama, tidak boleh berbuat berlebihan, silih asah, silih asih, silih asuh. Lebih ke filosofis. Filosofis dan nilai-nilai ajaran. Bukan Terus apa salahnya? Nah, berhala ya konsisten. Kalau patung itu dianggap berhala dan tidak boleh, bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Dalam keputusan Kepres, dalam Perpres, dalam undang-undang. Karena saya bupati penyelenggara konstitusi. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang. Nah, di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah, persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Nah, itu pertanyaan saya. Kenapa sepertinya FPI? Saya nggak tahu. Seperti halnya Habib Rizik, gerombolan Habib Rizik kini mulai bersuara untuk membelokkan sejarah terutama di Jawa Barat. Seperti video berikut ini. Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini. Karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Cuma siapa mau pakai? Cuma siapa mau pakai? Kan? Gak tahu nih Habib siapa ini? Kalian memiliki ini tanah. Punya hak dari mana Anda mengizinkan Habib kelayaban, keluyuran ke Nusantara sini? Dan siapa yang memberikan otoritas kesampean ngomongin milikmu? Tanah ini milikmu? Belepakna tuh hitam nasi kowe. Ya, mendengar begini nggak emosi gimana? Ini senada dengan sahabat tuh Habib, sahabat boleh mengatakan bahwa Jawa milik Tarim, Nusantara milik Yaman. Oh, kucluk dapur menjebluk. Berarti mengenai tekangan emang Banyumas. Kepruk itu biji kowe gawe. Kowe iki pengungsi kelayaban dari Yaman, golek pangan nang kene. Golek beras nang kene karena negaramu kisruh, negaramu amburadul, negaramu perang baik gelutan baik ngene. Golek upah kowe ngerti barang kowe cara wong Banyumas golek upah, golek badogan. Urip nang kene nang tanah Jawa, urip nang Indonesia sudah diterima dan baik. Kok mengklaim tanah ini milikmu tuh kepruk dah sekuat siji kowe suwe-suwe kowe. Ki ngerti iki perlu nih kalau ada perlu dengungkan nih ganyang Habib ini kalau modelnya begini caranya. Kamu perlu kowe bajuk kowe bejujak kowe ya. Wis lah. Ya ora kasar kepriwen. Cocoknya kurang ajar sih. Siapa sih kowe mengklaim memiliki tanah Indonesia, mengklaim tanah ini katanya tanah milik mbahmu, tanah mbahmu tuh gajul gawe lah ngene. Wong kowe ngene anu ngungsi kok. Pendatang imigran tak diundang kamu sama Belanda kamu sini.
Golek penguripan, golek pangan, golek upah, golek badogan, golek cekekan kowe ngene. Kau mengaku memiliki tanah Nusantara. Bajindur kowe ya, sem kowe ya. Gemes aku dalam kaya wong kaya kowe. Wis ganyang balami kalau gini caranya ngisunya ini. Kurang ajar sekali sih, siapa sih kowe keturunan wong Yaman, keturunan orang asing, Yahudi Askenazi. Balamu tuh teman-teman Israel kamu kok. Ya memang wateknya pada karo wong Israel kayak gitu-gitu. Ketemu pirang perkara ngaku-ngaku tanah Jawa milikmu. Wah, semuanya. Terus lagi emosi banget dong ya. Kalau ceramah begituan. Halo ya Karim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kayak Habib ke? Ya tolong yang kau di Habib mana ini? Dicari itu cekel candak gulune kebruk ya kena. Takoni itu dasarmu apa, katanya tanah ini milik mereka. Tak khayal Habib Rizik begitu mencecar habis Kang Deddy Mulyadi senada dengan Habib yang tadi sudah kita lihat bersama yang mengklaim mereka adalah pemilik dari tanah Jawa Barat. Melihat kembali patung-patung yang sudah dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi, kita sudah bisa menilai bahwa patung tersebut bukanlah berhala. Seharusnya Habib Rizik lebih memahami apa yang dimaksud dengan patung berhala dengan patung seni. Jadi bagaimana menurut pendapat dan penilaian teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.